Salam, selamat pagi saudara-saudari semua. Kita ketemu lagi di channel 611 Anil dalam bahasa servis. Kita bersyukur sekali hari ini kita bisa atas anugerah dari Tuhan, kita hari ini bisa berbagi kembali. Bagi teman-teman yang baru pertama kali join bersama kami menyambut kalian. 611 sekali menyambut, selalu menyambut. Dan bersuka cita terus bagi teman-teman semua untuk terus bergabung bersama kami lewat channel ini untuk kita saling berbagi. Dan juga bagi teman-teman atau saudara semua yang ingin mendapatkan lebih jauh lagi tentang info dari Gereja 611, silakan masuk di dalam linknya Gereja 611. Di situ dapatkan informasi yang lebih jauh lagi. Dan bagi saudara yang ingin agar kami bisa menemui kalian atau berdoa untuk kalian, silakan meninggalkan pesan bagi kami. Dan juga hari ini saya bersyukur kembali bisa memberikan kembali dari khotbah Gereja 611 dari Gereja Pusat dalam bahasa Indonesia. Dan juga minggu depan Gereja 611 kami akan merayakan ada ibadah Jumat Agung dan juga merayakan Paskah. Dan untuk sementara mengenai khotbah tentang perintah, 10 perintah Tuhan, untuk sementara kita berhenti sampai di sini dulu. Sebab kita perlu waktu yang lebih panjang untuk bisa mengerti, memahami dari pengajaran ini. Dan juga di sini agar kita semua bisa menyerap dan membangun dalam hidup kita. Bersyukur sekali hari ini saya masuk dalam serial yang baru, yaitu tentang belas kasihan. Di awal Maret yang lalu saya telah menyampaikan tentang puasa yang berkenan bagi Tuhan. Salah satunya yaitu berbelas kasihan. Saya yakin berbelas kasihan itu tidak asing bagi kita dan juga kita sering melakukannya. Hari ini saya ingin memberitahukan bagaimana kita berbelas kasihan, memberi pertolongan kepada orang. Kita beri belas kasihan kepada orang, tapi orang yang kita tolong juga harus ada tanggung jawab. Harus ada kebenaran di dalamnya. Dalam menolong kita juga harus ada tanggung jawab. Jangan sampai kita menjadi orang yang sok baik dan juga belas kasihan tanpa kebenaran. Itu artinya juga kita memanjakan orang itu dan akhirnya juga bisa menjerumuskan dia sendiri. Bagi orang Kristen, untuk berbelas kasihan kepada orang lain itu satu yang tidak asing. Tetapi bagi kita juga dalam berbelas kasihan atau kita menolong sesama, kita harus ada tanggung jawab. Kita harus bekerja sama Tuhan, bukan menurut keinginan kita sendiri, menurut kemauan kita sendiri, yang akhirnya kita memanjakan orang itu. Dan juga itu bisa dinamakan juga kebaikan yang palsu, yang akhirnya kita bisa merusak orang lain. Dan juga selain menolong, kita harus memberikan kebenaran dari Tuhan agar dia bisa berubah dalam kehidupannya. Jangan terus pada saat yang begini-begini terus, yang tidak ada perubahan dalam hidupnya. Jadi kita juga harus bertanggung jawab. Kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita menjadi penghalang bagi Tuhan untuk bekerja di dalam hidup seseorang. Di bulan Maret awal bulan Maret saya menggunakan kitab Yesaya soal puasa, mengenai puasa yang berkenan bagi Tuhan. Di situ dikatakan juga salah satu yang puasa berkenan bagi Tuhan yaitu untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk. Dan salah satunya kita harus berbelas kasihan. Jadi bersyukur sekali juga di Gereja 611 ada pelayanan tentang Mercy House, yaitu tentang pelayanan kasih bagi keluarga yang memperolehkan kebutuhan
pelayanan yang spesial, silakan datang untuk berhubung dengan gereja kami, Gereja 611 ya. Dan kita masuk dalam khotbah hari ini dengan tema kita harus berbelas kasihan. Saya menggunakan kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan pasal 4 ayat 6 sampai dengan 11. Berbelas kasihan. Di sini tema saya kita harus berbelas kasihan. Berbelas kasihan ini ada dua arti, yaitu saya perlu belas kasihan dari Tuhan dan saya juga harus berbelas kasihan kepada orang. Beri belas kasihan kepada orang. Mari saya membacakan terlebih dahulu kitab, yaitu dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 dan Yunus pasal 4 ayat 6 sampai dengan 11. Mari saya bacakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Pasal 4 ayat 6 sampai dengan 11. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas dan terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripaya dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Kita bersyukur terlebih dahulu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih atas kesempatan-Mu di hari ini. Tuhan, bukalah hati, bukalah telinga kami agar kami dapat mendengarkan kebenaran-Mu sehingga kerohanian kami, hidup kami dibangun dan dibentuk. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di ayat ini, di ayat 10 dan 11 dikatakan kata sayang. Sayang ini dalam teks asli juga berarti kasihan. Tuhan ingin setiap orang bisa mengasihani orang lain, tapi sayang seringkali kita tidak bisa mengasihi orang lain. Kita masuk dalam subtema pertama, tidak baik, tidak memiliki belas kasihan itu tidak baik. Tidak memiliki belas kasihan itu tidak baik. Kita lihat di ayat pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Yunus adalah seorang nabi di zaman Raja Yerobeam. Dia pernah bernubuat bahwa raja ini akan mengambil kembali daerah perbatasan kerajaan utara dari Israel. Nubuatnya digenapi. Jadi Yunus adalah nabi yang terkenal di zaman itu. Pada suatu hari datanglah firman Tuhan kepada Yunus agar dia bangun, pergi ke Niniwe dan berserulah kota yang besar itu. Apa yang harus diserukan Yunus kepada Niniwe? Di situ dikatakan bangunlah, pergilah ke Niniwe, berserulah. Apa yang harus dikatakan? Kejahatan mereka telah
kejahatan mereka, dosa kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Mungkin di sini kita bertanya, mengapa harus memberitahukan dosa kejahatanmu telah sampai di hadapanku? Di sini kita tahu bahwa Yunus adalah seorang nabi. Dia melayani Tuhan yang sudah bertahun-tahun. Apakah dia tidak mengenal Tuhan? Yunus pasti mengenal Tuhan. Tuhan ada kalanya berfirman, ada kalanya tidak berfirman. Seperti kita kalau mau memukul orang atau memukul anak kita karena terjengkel, kita pasti tidak akan memberitahukannya terlebih dahulu, akan langsung kita main tangan. Kalau kita memberikan, kayak seperti saya sebelum bertobat dahulu ya, saya terhadap anak saya ya juga demikian. Kalau saya jengkel, saya langsung tidak bersuara, diam-diam langsung rotan sudah nempel di kaki. Tetapi kalau saya masih pelan, masih mengomongi, kalau saya masih beri hitungan pada dia, itu masih aman. Saya memberikan utamanya tujuannya kenapa saya harus menghitung, itu adalah untuk memberi dia kesempatan agar dia berhenti, agar dia jangan nangis lagi. Demikianlah Tuhan terhadap Niniwe, agar Yunus berseru kuat memberitahukan kepada mereka bahwa kejahatan mereka telah sampai pada Tuhan. Kalau kita membaca terus kitab Yunus di pasal ketiga, Tuhan menyuruh Yunus untuk berseru, Niniwe, 40 hari lagi kamu akan ditunggal balikan. Tuhan mau membinasakan kotamu. Tujuannya apa Tuhan terlebih dahulu berfirman kepada Yunus untuk berseru-seru? Tujuannya hanya satu. Tuhan ingin agar mereka kembali bertobat. Belas kasihan Tuhan mau diberikan kepada Niniwe. Orang Niniwe adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Membinasakan Niniwe dan kotanya itu bukan keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan adalah berbelas kasihan kepada mereka agar mereka kembali bertobat dan menyelamatkan mereka. Itulah adalah keinginan Tuhan. Di sini Yunus sangat mengenal Tuhan. Dia tahu tujuan Tuhan. Kenapa dia harus berseru kepada Niniwe? Dia tahu Tuhan mau menyelamatkan mereka. Di sini Nabi mengenal Tuhan, tapi sayang dia tidak menuruti keinginan Tuhan. Kita lihat reaksi dari Yunus di ayat ketiga. Yunus tidak pergi ke Niniwe. Yunus bangun. Memang benar Yunus memang bangun, tetapi dia melarikan diri. Dia tidak ke Niniwe, malah melarikan diri. Bahkan dikatakan dia menjauh dari hadapan Tuhan. Dia menghindar dari Tuhan. Dia pergi ke Yafo dan terus berlayar ke Tarsis. Yesus pergi ke Tarsis. Kalau kita melihat peta, sebenarnya dari tempatnya Yunus ke Tarsis itu sekitar 3.000-an kilometer. Dan kalau dia hanya pergi ke Niniwe itu cuma 1.100 lebih. Itu jaraknya ke Niniwe lebih dekat. Dan juga kalau ke Tarsis harus berlayar. Di sini Yunus mengambil keputusan, tidak mau mengasihani, tidak mau berbelas kasihan, tidak mau memberi kesempatan bagi orang Niniwe. Mengapa? Kita lihat terus, Yunus adalah nabi. Tuhan telah berfirman lewat Nabi Yesaya. Kalau kita lihat di kitab Yesaya berulang kali bahwa Tuhan memperingati orang Israel. Salah satunya di sini Tuhan berfirman lewat Nabi Yesaya bahwa Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan menjadi tongkat ahmaraku untuk menghajar kerajaan utara Israel. Sebab Tuhan terus menerus memberi kesempatan kepada kerajaan
utara, memberi anugerahnya, kasih karunia-Nya yang tidak terbatas. Terus beri lagi kesempatan agar mereka bangsa Israel untuk bertobat. Tetapi mereka tidak mendengar. Tujuan Tuhan kenapa harus memberi kesempatan itu, yaitu karena Tuhan sangat mengasihi Israel. Tuhan tidak mau untuk terus mereka berbuat dosa. Tuhan mau untuk bertobat. Jadi Tuhan sangat merasa sayang, mau mengasihi, mau beri kesempatan. Dia mengutus nabinya untuk memperingati Israel. Jadi tetapi mereka tidak mau bertobat. Jadi di sini Tuhan membangkitkan Asyur untuk mengajar mereka. Di sini walaupun akhirnya Asyur memang meruntuhkan kerajaan dari utara Israel, tapi itu semua adalah karena kasih Tuhan. Karena Tuhan tidak mau mereka terus berbuat dosa. Demikian juga kepada kita, pada Tuhan mengajar kita. Tujuannya agar kita jangan terus-terus berbuat atau berjalan yang tidak Tuhan inginkan. Walaupun Israel runtuh, tapi Tuhan pada harinya membawa mereka kembali dari pembuangan. Jadi pengajaran Tuhan itu berdasarkan belas kasihan dan kasih. Tidak sama dengan pandangan Yunus. Yang dia lihat, mengapa di sini kamu meruntuhkan negaraku? Bagaimana mungkin aku mau mengasihanimu? Lagi pula Niniwe sama, juga penyembah berhala. Kejahatannya sangat besar, tidaklah lebih baik daripada kotaku, dari negaraku. Dia sama dengan kerajaan utara Israel yang merampas, penuh dengan kekerasan dan dengan penumpahan darah. Dengan alasan apa aku harus mengasihaninya? Yunus tidak mau berbelas kasihan. Dia tidak kasihan. Lagi pula merasa apa yang keputusan yang ia kerjakan itu tepat. Di dalam Yunus hanya ada merasa dalam dirinya benar. Merasa apakah negaranya lebih jahat, lebih kejam daripada Niniwe. Jadi di sini Yunus menganggap kalau Niniwe itu lebih kejam, menganggap merasa dirinya apakah lebih kejam daripada Asyur. Sehingga harus mendapatkan belas kasihan. Mengapa Tuhan harus membelas kasihan kepada Niniwe padahal mereka adalah orang yang jahat, orang yang kejam menurut Yunus? Dengan alasan apa harus berbelas kasihan? Pada saat Tuhan mengutus Yunus, yang ada pada Yunus hanya keadilan. Tidak ada belas kasihan sedikit pun. Dia berpikir, untuk apa aku berseru? Mengapa aku harus beritahu bahwa mengapa aku harus memberi kesempatan agar Tuhan menyelamatkan orang Niniwe? Di situ karena Yunus sangat mengenal Tuhan. Pada saat mereka orang Niniwe bertobat, pasti Tuhan akan mengampuni mereka. Di sini Yunus tidak mau memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Di sini sebab dikatakan karena Yunus sangat mengenal Tuhan, dikatakan sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang penyayang, Allah yang pengasih, yang panjang sabar dan yang berlimpah kasih, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan. Pasti kalau orang Niniwe kalau diberi kesempatan untuk bertobat, jadi Yunus tidak mau, sebab pada saat
dia berseru, orang Niniwe bertobat, Tuhan pasti akan mengampuni mereka. Dalam hati Yunus dia ingin agar Niniwe dihancurkan semuanya. Di sini walaupun Yunus tidak mengatakan, berkata langsung, tetapi dari kelakuannya sini sudah menunjukkan ketidakketaatannya terhadap keinginan Tuhan. Dia memberontak, dia protes sama Tuhan. Mengapa harus memberi kesempatan mengasihi dia? Saudara semua, mungkin kita juga seperti Yunus, ada kebencian. Tapi hidup kita adalah kita mudah terujuk akan menghakimi orang lain. Seperti kita mudah sekali tergoda atau mengambil keputusan, orang ini layak untuk dihukumi, orang ini layak mendapatkan timpalan atau penghukuman yang setara dengan apa yang dia kerjakan. Kita mudah sekali untuk mengambil keputusan bagi orang ini yang layak, ini yang tidak, ini yang pantas, ini yang tidak. Dan siapa yang boleh dimaafkan atau tidak. Jadi kita di sini kalau saat kita seperti itu, kita sama dengan Yunus karena kita telah menjadi Tuhan atas kehidupan orang lain. Selain itu juga kita menjadikan pohon pengetahuan tentang yang buruk, yang baik dan tentang yang buruk atas orang lain. Kita mulai memisahkan, kamu dapat yang layak, kamu yang adil, kamu yang layak dihakimi, atau kalau orang mendapatkan timpalannya, balasan yang setimpal, kita bersyukur. Jadi di situ kita dalam hidup kita ada kalanya kita juga seperti Yunus. Kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Di sini jadi ada kalanya kita hanya mengasihani orang yang merasa kita layak atau merasa orang itu baik menurut pendapat kita. Jadi yang tidak layak harus dia dihukum. Ada kalanya kita senang kalau orang itu dihukum, ya. Tetapi di sini apakah Yunus memang orang yang tidak punya belas kasihan? Ya, kalau terhadap Niniwe. Tetapi di lain pihak dia ada belas kasihan, bahwa Tuhan juga mengatakan dia ada belas kasihan. Tapi belas kasihannya Yunus itu menurut kedarah dagingannya. Belas kasihan menurut kemauannya. Kita melihat tema kedua. Belas kasihan menurut daging itu tidak baik. Di sini menggunakan pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 6 sampai dengan 10. Di sini atas penentuan Tuhan tumbuhlah sebatang pohon jarak yang melampaui kepala Yunus sehingga Yunus dinaungi. Di tempat Israel kalau dalam terik matahari, kalau bukan di tempat teduh, pada saat sinar matahari itu menyinari kulit pasti merasa perih. Di sini jadi pohon jarak itu menaungi Yunus agar Yunus lepas dari penderitaannya. Ia terhibur karena daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi sayang sukacitanya cuma tidak lama, karena keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat dan menggeret pohon jarak itu sehingga layu dan mati. Matahari terbit, ada angin atas penentuan Tuhan, datang angin timur sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Ia lesu dan mati. Yunus di sini mulai menggerutu. Bukan hanya menggerutu di hadapan Tuhan, bahkan seperti dikatakan di ayat ke-8, katanya lebih baik aku mati daripada hidup. Seperti di ayat ke-9, karena pohon jarak itu mati, ia marah terhadap Tuhan. Lihat emosi Yunus yang turun naik. Pohon jarak yang menaungi dia. Dia merasa pohon jarak itu sangat baik terhadap dia, telah berjasa kepada dia. Tetapi mengapa Tuhan engkau membuat dia mati? Karena pohon jarak itu mati, Yunus merasa sakit hati.
mengatakan mengapa Tuhan kau membiarkannya, tidak memeliharanya. Aku sayang kepada pohon jarak itu. Lebih baik, bahkan dikatakan lebih baik aku mati saja, kamu bunuh aku. Aku marah. Pohon jarak itu sangat berarti bagi saya. Jadi di sini kita melihat belas kasihan Yunus itu salah satu berbelok dari kebenaran. Karena dia dalam hidupnya mengasihi pohon jarak itu melebihi mengasihi Niniwe yang begitu banyak orangnya. Yunus menetapkan pula puluhan 200-an ribu jiwa orang Niniwe itu layak untuk mati. Sedikit pun tidak kasihan. Dia lebih mengasihi pohon jarak itu. Sebaliknya, kita lihat belas kasihan hanya merupakan satu sifat kemanusiaan yang suka, yang menganggap yang baik itu saja. Seperti di sini Yunus yang menganggap dari nalurinya bahwa pohon jarak itu baik. Sampai pohon itu mati, ia berharap supaya ia mati. Dan katanya lebih baik aku mati daripada hidup. Sangat aneh juga. Ada kalanya juga kita seperti Yunus mengasihi orang menurut kita layak dikasihi. Kita iba karena dia telah berbuat jasa kepada kita. Lebih lagi di sini kita hanya menuruti kesukaan kita terhadap orang yang tidak lain, ada kalanya kita juga tidak peduli. Kalau bagi orang yang kita mengadili orang merasa dia tidak layak untuk dibelas kasihan, kita bisa berbuat cuek, kita bisa diam, kita bisa dingin terhadap orang. Ya demikian juga dalam hidup kita sama seperti Yunus. Ada kalanya kita tidak peduli dengan orang lain. Tetapi kalau ada orang yang baik kepada kita, kalau dia menghadapi satu masalah, kita akan cepat-cepat mengulurkan jasa kita. Jadi di sini kita harus stabil. Kita harus stabil. Dalam kita mengambil keputusan, kita jangan menurut penilaian kita sendiri, jangan menurut perasaan atau kesukaan kita. Kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus tahu akan keinginan Tuhan. Jadi kita harus punya prinsip. Kita harus mempunyai prinsip, jangan mengambil keputusan itu merasa yang dibuat itu benar sendiri. Kalau kita demikian, kita memanjakan orang itu. Kalau kita cuma memberi, tapi kita tidak melihat dari latar belakangnya atau kita tidak bisa membedakan, itu akhirnya kita jadi memanjakan orang itu, bahkan melibatkan orang lainnya. Jadi tidak berbalas kasihan. Jangan kita berbelas kasihan menurut keinginan kita sendiri, menurut darah daging kita sendiri. Kita harus selaras dengan Tuhan. Kita harus sesuai dengan Tuhan. Jangan sampai kita merusak rencana Tuhan di dalam hidup seseorang. Dan di sini kita masuk dalam tema ketiga, sebab di sini hanya belas kasihan Tuhanlah yang sangat baik. Dalam tema ketiga, di sini saya berikan belas kasihan Tuhan sangat baik. Di Yunus pasal 4 ayat 2 dikatakan, "Ya Tuhan, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, berlimpah kasih, itu adalah sifat kepribadian Tuhan sendiri." Di sini kita melihat belas kasihan itu tidak terpisah. Dia memberi kasih yang disertai dengan kasih sayang. Mengapa Tuhan penyayang atau berbelas kasihan? Karena Tuhan itu berlimpah kasih dan setia. Selain itu juga Tuhan itu panjang sabar. Kalau kita melihat di sini panjang sabar, itu juga berarti memberitahukan kepada kita Tuhan itu juga bisa marah.
Tuhan mengasihi, memberitahukan kepada kita, Allah mengasihi, menyayangi, berlimpah kasih kepada orang. Tetapi ada garis batasan di situ. Pada saat kita berbuat salah, kita tidak mau mendapatkan teguran, kita terus atau kita sudah ditegur berulang kali, tetapi kita abaikan. Di situ Tuhan meminta kita harus di situ kita punya kesabaran. Tuhan itu punya garis, punya batasan. Jadi di sini Tuhan punya permintaan. Tuhan bisa mengajar. Baik Tuhan baik luar dalamnya Tuhan itu adalah seluruhnya utuh. Jadi tidak terpisahkan. Selain Tuhan memberikan kasih-Nya, kasih sayangnya, Tuhan penyayang, Tuhan itu berlimpah kasih, tetapi dan punya kasih panjang sabar, tetapi Tuhan juga punya garis batas. Dia juga pada saat kita mendapatkan teguran, kita tidak mau untuk terus mendengar, maka Tuhan akan mengajar kita. Di sini kita harus tahu bahwa kalau kita hanya Tuhan kalau hanya memberi tanpa ditegur, atau kita berbuat salah tidak mendapatkan hukuman apa-apa, atau kita tidak diberitahu apa-apa, dianggap tidak apa-apa, namanya itu Tuhan memanjakan kita. Itu jadi dalam hidup kita pasti akan kacau di situ. Di sini Tuhan memberitahukan Yunus, jangan menjadi orang yang tidak punya belas kasihan dan mengasihi sesuatu tanpa prinsip. Tidak ada garis batasannya. Harus kembali secara stabil agar hidupmu benar, baik dari luar maupun dari dalam. Kita mengasihi, menyayangi orang lain, tetapi juga kita harus punya prinsip, kita juga harus punya permintaan. Ada garis batas, bukan untuk memanjakan seenaknya. Tentu jangan sampai kita tidak punya batas ya untuk mengasihi. Belas kasihan kita sendiri harus mengambil prinsip agar jangan sampai kita menjatuhkan, memanjakan orang lain. Di sini bagaimana dengan kita, hidup kita juga bisa benar seluruhnya, luar dalam. Seperti saya saja seperti contoh ya, anak kita juga harus menjadi orang stabil. Contoh saya, kalau saya dulu sebelum bertobat, bahkan awal dari pertobatan saya selalu kalau di luar sama orang lain saya sangat ramah, bicara lemah lembut. Tetapi kalau pulang sampai di rumah terhadap anak saya, terhadap suami saya kasar, saya galak. Inilah yang dimaksud saya itu luar sama dalam itu tidak sama. Jadi kita harus bagaimana kita di luar terhadap orang lain, kita pulang di rumah terhadap orang rumah kita juga harus sama. Jangan beda. Di luar jadi orang yang lain, di dalam di rumah menjadi orang yang lain. Kita kembali. Ya, mohon Tuhan untuk membantu kita ya. Di sini kita bisa mengoreksi kita sendiri, apakah kita juga luar dan dalamnya adalah sama, yang seluruhnya utuh atau hanya sebagian-sebagian. Kita melihat belas kasihan Tuhan itu meliputi segala sesuatunya. Di ayat Tuhan mengajar Yunus, karena pohon jarak itu, layakkah engkau marah, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tidak tumbuh dalam satu malam, dan yang binasa dalam satu malam pula. Yunus, engkau adalah hambaku. Tahukah engkau akan isi hati? Tuhan di situ memberitahukan, Tuhan tahu, Yunus, tahukah engkau akan isi hatinya Tuhan?
Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kirinya, dengan ternak yang begitu banyak. Jadi kita harus tahu lebih Tuhan, begitu banyak kota, orang di kota itu lebih banyak, tetapi kamu tidak peduli akan mati hidupnya orang Niniwe. Di situ engkau mengasihi Yunus, engkau mengasihi sesuatu itu terlalu sempit, engkau pilih kasih. Di sini Yunus harus kembali belajar dari Tuhan agar dia berbelas kasihan, kasih sayangnya bisa meliputi segala sesuatunya. Tuhan memberikan segala yang baik, baik pada orang yang baik maupun orang yang jahat, bahkan orang yang berdosa. Tuhan memberikan kesempatan, memberikan belas kasihannya hanya dengan tujuan agar mereka kembali bertobat kepadanya. Penghukuman itu bukan keinginan Tuhan. Dia mau bertobat, Tuhan mau memberkatinya. Di sini Tuhan juga mengajar kita agar hidup kita stabil untuk mengasihi. Jangan kita jadi orang yang tidak punya belas kasihan atau berbelas kasihan menurut keinginan daging kita tanpa prinsip. Bagaimana kita bisa berbelas kasihan terhadap orang? Apalagi kalau orang itu kita merasa tidak layak. Di sini kita boleh belajar, kita kembali untuk melihat, merenungkan kembali hidup kita yang paling rendah. Di mana titik awal dari Tuhan menyelamatkan kita. Apa yang kita punya, ini semua dari kasih Tuhan. Semua adalah belas kasihan Tuhan. Seperti saya juga. Kalau tanpa belas kasihan Tuhan, saya sudah tidak ada di sini. Saya melihat pada waktu saya diundang untuk di Indonesia Service, saya seperti Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan memberi saya penyakit kanker. Tetapi dari situlah saya kembali pada Tuhan. Saya tahu hidup saya semuanya hanya untuk Tuhan. Pada Tuhan saya kembali, saya bertobat. Tuhan memberikan kesempatan bagi saya sampai hari ini saya bisa berdiri di sini dan menyembuhkan saya dari penyakit saya. Terima kasih Tuhan, Dia sungguh baik. Dia Allah yang memberikan kesempatan dan kasih sayang bagi setiap orang. Walaupun seberapa berat dosa, asal kita kembali kepadanya, Tuhan pasti akan membuka pintu, beri kesempatan untuk dan beri keselamatan kepada kita. Amin. Sebelumnya saya ingin berdoa. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Bapa tolonglah kami agar kami setiap orang penuh akan hati untuk belas kasihan. Tapi belas kasihan ini adalah dari-Mu. Belas kasihan ini kami harus bersatu dengan kebenaran-Mu. Agar setiap kali kami berbelas kasihan membantu orang, jangan sampai kami menjadi penghalang Engkau bekerja dalam hidup seseorang. Tuhan, dan juga kami harus beranikan diri untuk memberitahukan bahwa orang yang kami bantu juga harus berani mempertanggungjawabkan atas semua kelakuannya Tuhan. Dengan demikianlah karya-Mu di dalam hidup orang itu dinyatakan. Tuhan berilah kami hati untuk berbelas kasihan dan juga berilah kami hati untuk bertanggung jawab. Bukan hanya untuk menyelesaikan masalah tetapi juga untuk mendapatkan perubahan hidup. Seluruhnya hidup diubah. Engkau Tuhan masuk di antara kami. Dunia ini perlu akan kasih-Mu. Kami rela untuk sebagai wakil dari-Mu untuk mengasihi setiap orang. Tuhan beri kami ada kebenaran.
agar kami menang dari segala kelemahan kami. Mohon Tuhan untuk membantu kami dan juga memberkati saudara-saudari kami agar kasih meluap di antara kami dan kami bisa berbagi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sampai di hari ini, diberkatilah saudara-saudari semua dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Amin. Sampai ketemu lagi.